Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin, Akhirnya amin. sudah ketahuan ini siapa yang akan menjadi lawan Indonesia di FIFA Matchday di bulan September nanti, yaitu Turkmenistan. Nah, keren Ya, ini. Dan kalau tidak salah akan diselenggarakan di Surabaya tanggal 8. ya, Oke, Bung, gimana nih kira-kira persiapan kita untuk FIFA Matchday? ya memang sesuai dengan kalender FIFA. Kalender FIFA kan memang menempatkan di tanggal 4 sampai dengan tanggal 12 September itu adalah jadwal dari FIFA Matchday yang bisa dimanfaatkan oleh semua negara untuk melakukan pertandingan tajuknya persahabatan lah ya. Mhm, Yang tujuannya salah satunya untuk perbaikan peringkat di FIFA. mhm, Dan biasanya dari penjadwalan yang satu minggu lebih sedikit gitu ya, itu biasanya ada dua pertandingan yang bisa dilakukan gitu. Cuma di kalender FIFA di bulan September ini Indonesia ternyata hanya menyempatkan diri ya untuk melakukan FIFA Matchday hanya satu pertandingan melawan Turkmenistan di tanggal 8. Saya pikir ini adalah mungkin ya karena jadwal yang begitu ketat juga yang dihadapi oleh timnas kita di bulan September tersebut. Karena di bulan yang sama antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 September, kita juga di Stadion Manahan Solo akan menjadi tuan rumah ajang kualifikasi Piala Asia Under 23. mhm. Di situ yang akan hadir selain Indonesia ada Cina Taipei dan lagi-lagi Turkmenistan bro. Itu Hmm. loh. Oke. Nah, ini Hmm, ini gimana ya kira-kira ngaturnya ya? Kalau saya lihat dulu ya, dari jadwal Indonesia. betul. Indonesia kalau misalkan timnas senior Hmm, yang di FIFA Matchday ini juga sebagian bermain untuk Piala Asia U23. ya, Tanggal 8-nya di Surabaya, tanggal 9-nya di Solo lawan Cina Taipei, tanggal 12 melawan Turkmenistan di Solo, tanggal ya, 12 ya tadi ya. Oke. betul. Nah, ini apakah ada kemungkinan tim yang sama atau justru tim yang berbeda? Maksud saya begini, bisa aja kan tim Hmm, seniornya adalah tim U23. betul. Ya kan memang salah satu ciri khas timnas yang dibangun oleh STY adalah STY sangat mempercayai punggawa timnas senior kepada pemain-pemain muda Mhm. yang mungkin masih masuk range usia under 23. Hmm. Kita lihat ada Rizky Ridho, ada Pratama Arhan, Elkan Bagot, ada Marcelino, dan masih banyak beberapa nama lainnya. Nah, Hmm. kalau saya pikir sih kemungkinan ya tentu ya mereka juga masih manusia-manusia biasa yang punya keterbatasan fisik dan Mhm. Mhm. stamina ya. Mhm. Kalau harus menghadapi jadwal begitu padat, tentu STY juga akan mempersiapkan dua tim yang berbeda. Hmm. Dua tim yang berbeda artinya tidak tidak identik sama sebetulnya, Mhm. tapi ada sisipan-sisipan gitu, Bro. Oh, Jadi oke. tetap di senior punggawa seperti ya yang saya sebut tadi itu mungkin masih ada, tapi Hmm. juga ada pemain-pemain senior seperti Mark Klok, Jordi Amat, kemudian ada Asnawi, ada Rahmat Irianto, Kambuaya dan segala macam. Tapi Hmm. ada sisipan pemain-pemain yang masih muda ini seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, Elkan Bagot, Marcelino, mereka tetap dimainkan katakanlah ya. Hmm. Tentu karena tajuknya tanggal 8 adalah FIFA Matchday, tentu pastinya STY juga akan berhitung untuk melihat potensi atau Mhm. kesiapan semua pemain. Ada Mhm. kemungkinan saya kan melihat bahwa gap kualitas antara pemain yang ada di bench maupun yang ada di lapangan sebagai starter itu sebetulnya gapnya tidak terlalu jomplang, bro. Hmm. Hampir boleh dibilang setara ya. Mhm. Jadi bisa jadi bahwa di FIFA Matchday ini adalah ajang SD untuk mencoba banyak pemain gitu loh. Hmm. Dia Hmm. tidak mengandalkan 90 menit permainan pada pemain yang itu aja Hmm. gitu. Semua akan dicoba. Oke. Berbeda dengan di kualifikasi Piala Asia Under Mhm. 23 melawan Chinese Taipei. Ya. Saya yakin bahwa pemain-pemain katakanlah ya seperti Pratama Arhan, Elkan, Marcelino Mhm. itu masih bisa hadir gitu loh di Hmm. pertandingan kualifikasi Piala Asia ini melawan Tanggal 9. Chinese Taipei Mhm. tanggal 9. Ya. Dan tentu karena ini adalah dua tim yang berbeda, tentu artinya banyak juga muka-muka baru yang tidak hadir di tim senior, Mhm. tapi dia sudah masuk dalam radar jangkauannya STY. Hmm. Misalkan Hmm.
Muhammad Ferrari gitu loh. Hmm. Kemudian ada juga katakanlah ya nama Dan Sananta lah, katakanlah seperti itu Hmm. gitu loh. Ini kan juga apa, dengan ada suntikan-suntikan pemain yang sebetulnya masih masuk ke dalam pemain senior tapi range usianya masih masuk di situ. Hmm. Ada Hmm. Marcelino di situ, Hmm. ada Hmm. Pratama Hmm. Arhan, akan Hmm. Bagot, Rizky Ridho gitu loh. Ya. Jadi saya pikir memang tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Apalagi dalam hal ini STY juga talent scoutingnya kan berjalan dengan bagus sebetulnya. Hmm. Dan dia juga selalu punya keberanian untuk mengandalkan pemain-pemain muda. Hmm. Saya pikir saya tetap meyakini bahwa kita tidak akan terlalu dihadapi oleh persoalan yang serius terhadap skuad pemain tadi. Gitu loh, Ya. bro. Ya. Di dua ajang yang berbeda. Ya. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan di kualifikasi Piala Asia ini kan Mhm. kita cuman bertiga ya. Dan Betul. artinya, walaupun melawan Cina Taipei ini dianggap katakanlah tim yang bisa dikuasai lah oleh timnas Indonesia ya. Tapi tentu Ya, kan selisih golnya jadi sangat penting karena jangan lupa bahwa di kualifikasi Piala Asia ini yang dipastikan lolos ini kan hanya juara juara grup betul. dan yang juara keduanya atau runner up-nya ini harus dipilih-pilih lagi nih. Kalau tidak salah hanya cuma 4 yang terbaik dari 11 kan ini artinya benar-benar harus istimewa nih. Jadi ketika Benar. Indonesia melawan Cina Taipei juga tidak bisa dianggap ini laga main-main kan gitu kan. Betul. Jadi tentu gini, di skuadnya Turkmenistan, mereka juga berhitung ya. Mhm. Pasti mereka akan berhitung bahwa lawan terberat di grup K, berhubung masih ada dua negara lain yaitu Indonesia dan Chinese Taipei, Hmm. dalam kacamatanya Turkmenistan, dia akan sangat mewaspadai Indonesia. Hmm. Itu loh. Nah, ketika dia melawan Chinese Taipei, dia masih beranggapan bahwa dia lebih superior dan inilah waktunya dia untuk mencari kemenangan dengan jumlah gol yang banyak. Mhm. Karena jumlah gol yang banyak ini akan juga mempengaruhi status juara grup atau Hmm. tidak gitu loh. Ya, betul. Indonesia pun berpikir hal yang demikian Hmm. gitu. Karena kita lihat bahwa Turkmenistan juga ranking FIFA-nya di atas Indonesia, itu Mhm. di tim senior. Dan dia juga saya pikir lebih punya ini ya kesiapan dalam mempersiapkan pemain-pemain muda di under 23. Mhm. Jadi Indonesia juga akan berhitung bahwa Chinese Taipei adalah negara yang mungkin mereka bisa kalahkan dengan jumlah gol yang lebih banyak. Pasti akan mencari jumlah gol yang lebih banyak. Hmm. Nah, di pertandingan terakhir di Piala kualifikasi ini di tanggal 12 itu adalah pertandingan sesungguhnya antara Under 23 Indonesia dengan Turkmenistan. Karena inilah yang akan mempengaruhi posisi Indonesia Hmm. dan juga posisinya Turkmenistan gitu. Ya, Karena yang pasti lolos ke Piala Asia adalah juara grup. Jadi iya, juara grup ini udah inilah udah jadi jaminan bahwa mereka akan bermain di iya, Piala Asia. iya. Nah, Turkmenistan akan mengawali kualifikasi di Piala Asia mm, ini pada tanggal 6 di Solo ya, melawan Cina Taipei. Baru betul. di tanggal 9 itu Indonesia berhadapan dengan Cina Taipei, Turkmenistan istirahat. Ya kan? Ya, Nah ini betul. eh, kalau saya ngelihat dari kacamata Turkmenistan sendiri, ini kan kalau misalnya mereka satu tim yang sama kan repot juga harus ke Surabaya jauh-jauh kan. Ya Ya, itu tadi. pastinya Turkmenistan juga akan ada tim yang berbeda untuk FIFA Matchday dan juga untuk kualifikasi Piala Asia. Ya, saya pikir sama ya apa yang dihadapi problemnya oleh Turkmenistan dengan Indonesia. Mhm, Karena range usia antara senior dengan under 23 itu sangat dekat ya. mhm, Jadi mhm, sangat memungkinkan bahwa pemain-pemain Turkmenistan yang berada range usia di under 23 itu juga bermain di FIFA Matchday mhm, gitu mhm, loh. Jadi mhm, ya itu problem yang sama sebetulnya dengan Indonesia. mhm, Nah, mhm, cuma masalahnya ya itu tadi bagaimana persiapan dari pemain-pemain muda kita di under 23 ini yang harus harus juga diperhatikan gitu loh. mhm, Walaupun kita juga tahu bahwa belakangan dengan katakanlah ya Indonesia kan sempat di apa katakanlah punya kans untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 ya. Dan mhm, itu juga kan banyak
menguras persiapan-persiapan. Dan bisa Mhm. saja nih persiapan-persiapan ini juga punya nilai-nilai positif dalam membangun tim yang ada sekarang, yang untuk Mhm. katakanlah bermain di Under 23 nanti gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. ini pondasinya sudah punya, Mhm. apalagi dari pelatih yang sama, pelatih STY yang punya persiapan dan punya katakanlah orientasi terhadap pemain-pemain yang mungkin dia sudah punya bidikan gitu loh bro. Mhm. Ya, menurut saya sih kayaknya kedua tim ini beda-beda sama sekali sih. Artinya nggak ada satupun pemain yang bermain di FIFA Matchday dan juga di kualifikasi Piala AFF. Itu dugaan saya ya. Mm-mm. Tapi bisa aja berbeda karena apa tadi pertimbangan dari jarak di mana Surabaya Solo ini kan nggak terlalu jauh ya. 3 jam Betul. tapi lo kalau naik tol, Iya, kalau kalau naik naik pesawat darat cuman nah, iya. berapa menit ya gitu loh. Ya memang Ah, nggak terlalu jauh sih, tapi ya tetap aja kan bagaimanapun untuk menghadapi sebuah pertandingan yang serius ya kan, itu tidak betul. bisa eh, kita mengambil waktu nyuri-nyuri waktu lah ibaratnya ke tempat-tempat yang Iya, berbeda gitu. Apalagi betul. meninggalkan tim kita ketika akan menghadapi Cina Taipei. Jadi walaupun lawannya Cina Taipei dianggap bisa kita kalahkan, tetapi ya tetap aja apa namanya selisih gol akan jadi sangat menentukan untuk menjadi Ya, juara grup atau tidak. Nah, sekarang kita belum singgung sedikit mengenai Turkmenistan sendiri, bro. ya. Ya gini, kalau Turkmenistan memang dari eh, apa ranking FIFA kalau nggak salah dia di ranking 94 ya. Mhm. Dan dia biasa negara-negara yang berada di Asia Tengah, pecahan Mhm. Uni Soviet juga Mhm. dulu. Mhm. Artinya dia tentu punya filosofi sepak bola yang lebih mengeropa sebetulnya. Dia hampir Mhm. sama dengan Uzbekistan, dengan Tajikistan, yang semua akar sepak bolanya, doktrin sepak bolanya adalah doktrin sepak bola Uni Soviet gitu loh. Mhm. Nah, jadi tidak heran bahwa gaya permainan dari Tajikistan ini agak menyentuh Turkmenistan ini itu agak menyentuh-menyentuh Eropa gitu loh. Mhm. Nah, cuma masalahnya ya kita lihat bahwa kualitas Indonesia katakanlah dari skala ranking FIFA yang masih 150 toh itu juga tidak menunjukkan kualitas yang sebenarnya sebetulnya. Mhm. Apalagi belakangan Indonesia juga sukses. Sukses untuk bisa mengalahkan tim-tim yang katakanlah di ranking 88 dunia. Ya. Kemudian ada di ranking 90-an dunia gitu loh. Mhm. Mhm. Artinya peluang Indonesia untuk bisa mengalahkan Turkmenistan itu besar sebetulnya. Ya. Ya. Walaupun kita juga tidak bisa mengabaikan apa kekuatan dari Turkmenistan sendiri. Karena tentu pemain-pemain dari Asia Tengah ini punya kelebihan dari segi postur tubuh dan Oh iya. kekuatan dan Ya. power ya. Itu Ya. yang juga harus dicermati oleh STY. Ya. Tapi apa kelebihan yang dimiliki oleh Turkmenistan sendiri itu Mhm. juga kan bukan tanpa kelemahan dan kelemahan itu biasa adalah kelebihannya Indonesia. Indonesia memiliki kecepatan gitu loh Mhm. Mhm. kecepatan dan Indonesia juga saat ini sudah mampu katakanlah pemain-pemainnya menerjemahkan pola permainan sepak bola yang modern dan Ya. mereka sudah lebih aware terhadap pemahaman strategi dan taktik gitu Ya. bro. Ya. Ya. Oke. Hmm. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai FIFA Matchday yang akan dilaksanakan di bulan September nanti ya. Menurut sobat sendiri ini kan ada dua laga nih yang berbarengan gitu ya. Boleh dikatakan berbarengan lah dalam waktu dua Ya, minggu yang sama gitu. Kira-kira menurut sobat sendiri ini tim yang sama sekali berbeda, artinya tidak ada satupun pemain yang akan bermain di dua laga ini atau ada? Kalau ada, kira-kira siapa dan kenapa? Oke, sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. thank you bro.